Kamu tahu nggak apa yang sebenarnya bikin orang di negara sekaya ini tetap aja terjebak dalam kemiskinan? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung membedah sebuah realitas yang ya jujur aja mungkin bakal kerasa nggak nyaman buat sebagian besar dari kita. Tapi ini benar-benar krusial buat dipahami. Kita bakal mengupas tuntas apa sih akar dari kemiskinan yang terus bertahan di tengah kondisi geografi yang sejatinya tuh punya kekayaan luar biasa. Fokus utama kita di sini adalah memisahkan dengan jelas mana sih hambatan yang murni karena masalah sistemik dan mana yang sebenarnya cuma kebiasaan buruk yang secara aktif merusak potensi diri kita sendiri. Pertanyaan tadi itu sebenarnya sebuah tamparan realita buat kita semua. Gini ya, terlalu sering insting otomatis kita pas lagi ngadepin kesulitan ekonomi itu adalah nunjuk keluar, nyalain keadaan lah, nyalain struktur ekonomi global, atau nyalain kebijakan di tingkat atas. Ya gampang banget kan buat sembunyi di balik alasan, sistemnya emang cacat. Tapi tantangan terbesarnya sekarang adalah, berani nggak kita ngaca? Berani nggak kita nguliti alasan-alasan yang jauh lebih dalam dan sifatnya itu psikologis banget? Membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita itu jauh lebih penting daripada cuma ngeratapi kondisi eksternal yang jelas-jelas di luar kendali kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Paradoks negara super kaya. Gimana kekayaan alam kita justru bertolak belakang sama realitas kemiskinan di lapangan. Nah, ada sebuah manipulasi statistik yang cukup halus soal definisi kemiskinan ini, dan kita harus kritis melihatnya. Kalau kita pakai standar internasional nih, dengan batas pengeluaran sekitar Rp100.000 per hari, faktanya lebih dari 60% populasi kita itu masuk kategori rentan dan miskin. Tapi anehnya, standar lokal yang sering dipakai, itu angkanya diturunin drastis, cuma jadi Rp20.000 per hari. Ajaib kan, tiba-tiba angka kemiskinan langsung anjlok di bawah 10%. Sekarang coba deh kita pakai logika dasar aja. Uang Rp20.000 di zaman modern kayak sekarang bisa dapat apa? Paling cuma cukup buat ongkos jalan sekali jalan, atau makan satu porsi yang paling sederhana. Terus gimana nasib nutrisinya? Tempat tinggal, kesehatan, sama pendidikannya gimana? Realitas objektifnya, mayoritas populasi kita itu masih berdarah-darah, berjuang keras buat sekedar bertahan hidup di tengah kelimpahan sumber daya yang ada. Lanjut ke poin kedua, dan ini sering luput dari perhatian kita, ancaman kutukan tanah surga. Gimana geografi kita yang memanjakan ini justru bisa jadi bumerang. Ada sebuah konsep yang lumayan bikin merinding, namanya kutukan tanah surga. Kondisi geografis kita yang tropis dan sangat memanjakan ini, secara nggak sadar justru melahirkan rasa cepat puas yang ngebunuh inovasi kita. Pikirin deh, kita nggak punya musim dingin ekstrim yang maksa orang buat mikir panjang, nabung makanan mati-matian, atau bangun infrastruktur ribet cuma buat bertahan hidup dari cuaca beku. Iklim kita itu ngasih ampun banget, lempar biji ke tanah aja besoknya udah tumbuh. Ditambah lagi secara kultural, kita itu punya kebiasaan mengagungkan kemudahan ngasih sedekah. Ngebantu sesama itu jelas perbuatan mulia, nggak ada yang salah. Tapi ketika bantuan instan ini dinormalisasi sedemikian rupa tanpa ada syarat harus kerja keras dulu, lingkungan kita pelan-pelan numbuhin mental tangan di bawah. Ini bahaya banget, karena perlahan-lahan mengikis harga diri, matiin urgensi buat berjuang, dan akhirnya bikin ketergantungan absolut sama belas kasihan orang lain. Bagian ketiga, kelas menengah yang terjepit dan mentalitas terbawah. Kita bahas tekanan sistemik yang benar-benar nyata di sini. Tentu aja, kita harus dapat objektif. Nggak semuanya ini murni salah kurang motivasi. Ada realitas sistemik yang emang nekannya brutal banget, apalagi buat kelompok pekerja keras dan kelas menengah. Jadi kalau kamu merasa frustasi, itu valid banget. Realitanya gini, kelas atas sering banget punya akses ke penasihat keuangan atau celah legal buat muterin keuntungan mereka, dan ngehindarin pajak gede. Di sisi lain, kelas paling bawah selalu jadi prioritas utama buat dapat bantuan langsung, subsidi beras, dan segala macam jaring pengamanan sosial. Nah, kelas menengah ada di mana? Bener-bener kegencet di tengah. Gaji cuma lebih dikit dari batas nggak kena pajak, tapi tiap bulan langsung dipotong lumayan gede, dan mereka nggak dapat subsidi apa-apa dari atas. Beban buat bertahan hidup mandiri sekaligus nopang roda ekonomi itu emang berat banget buat kelompok ini. Tapi, disinilah ada garis pembatas yang harus kita tarik tegas. Ada jurang pemisah antara kemiskinan struktural dan mentalitas kemiskinan. Kemiskinan struktural itu ibarat kamu udah meras keringat, udah ngambil inisiatif, udah nyoba inovasi sana-sini, tapi birokrasi dan akses terus nutup jalan kamu. Ini beneran hambatan eksternal. Tapi di sisi lain, mentalitas kemiskinan itu efeknya jauh lebih nganjurin. Kalau kemiskinan struktural itu ibarat jalanan yang rusak, mentalitas kemiskinan itu kayak kamu sengaja matiin mesin mobil kamu, terus nolak buat nyetir sama sekali. Ini adalah sikap pasrah nyari kambing hitam, ngerasa jadi korban permanen, dan nolak mentah-mentah buat nyoba adaptasi. Paham kan bedanya?
Pura-pura pakai alasan sistem yang cacat cuma buat menjustifikasi kemalasan diri sendiri, itu udah pasti jadi resep paling manjur menuju kegagalan mutlak. Keempat, dan ini mungkin krisis paling darurat yang lagi kita hadapi sekarang, jebakan layar dan penurunan kognitif. Sikap gampang menyerah yang tadi kita bahas, sekarang tuh makin parah karena ancaman yang kita ciptain sendiri secara sukarela tiap hari. Coba dengerin data yang lumayan bikin merinding ini. 8 jam dan 11 menit. Itu adalah rata-rata waktu harian yang dihabisin cuma buat natap layar HP. Angka ini bikin kita duduk di peringkat pertama secara global loh. Coba pikirin, 8 jam itu setara sama jam kerja full time. Kalau waktu seproduktif itu cuma dipakai buat nelan konten video pendek 15 detik kan tanpa henti, dampaknya itu jauh melampaui sekedar buang-buang waktu. Ini tuh proses perusakan arsitektur otak kita. Rentang perhatian kita hancur lebur, kapasitas buat fokus mendalam hilang, dan kemampuan mikir kritis kita pelan-pelan nguap gitu aja. Dan hasil dari jebakan layar tadi bawa konsekuensi yang nggak bisa dianggap remeh. Kalau kita lihat perbandingan skor kecerdasan kognitif rata-rata, kita tuh jauh tertinggal. Skor 78 itu ada jauh di bawah negara-negara tetangga kita yang udah ada di angka 92 dan 94. Konsumsi media sosial yang over, pasif, dan gak jelas arahnya, ini benar-benar berdampak langsung pada degradasi performa otak secara massal. Buat orang-orang yang ekonominya udah mapan, mungkin tabungan dan aset mereka masih bisa ngelindungin dari efek buruk ini. Tapi buat mereka yang lagi berjuang dari bawah, ngorbanin ketajaman pikiran cuma demi hiburan murahan di layar, itu sama aja kayak nutup rapat-rapat satu-satunya pintu buat naik kelas secara sosial dan dapetin masa depan yang lebih baik. Masuk ke bagian kelima, bahayanya mentalitas bermain korban, atau yang sering kita sebut jebakan playing victim. Nah, penurunan kemampuan kognitif tadi akhirnya bikin mekanisme pertahanan psikologis yang super toksik. Di sini kita harus paham bedanya dua hal ini secara filosofis, antara ketidaktahuan biasa dan kebodohan degil. Ketidaktahuan atau ignorance itu cuma kondisi di mana pikiran kamu masih kosong. Ini wajar banget, jadi titik awal yang bagus ibarat kanvas putih. Kalau dikasih ilmu, ada kemauan kuat buat belajar dan berubah. Tapi sebaliknya, kebodohan yang degil atau stupidity ini adalah sebuah benteng arogansi. Ini tuh kondisi di mana orang merasa udah tahu segalanya. Pasti kasih fakta, dikasih masukan, atau pas ngelihat orang lain sukses, respon otomatisnya malah nolak, defensif, nyinyir, dan secara sadar milih buat tetap buta sambil terus-terusan memosisikan diri sebagai korban keadaan. Sikap kayak gitu paling kelihatan pas kita ngomongin soal nepotisme atau ordal alias orang dalam yang sering banget dijadiin tameng. Ya emang bener sih praktek ordal itu ada di dunia nyata, kita nggak bisa tutup mata. Tapi kalau kamu terus-terusan pakai argumen bahwa orang lain sukses cuma karena koneksi, itu bakal jadi ramalan yang menghancurkan diri sendiri. Pola pikir kayak gini bakal melucuti seluruh kendali kamu atas nasibmu sendiri. Pas otak kamu udah yakin 100% kalau sistemnya udah dimanipulasi, tubuh kamu otomatis bakal merespons dengan berhenti berusaha keras. Dan lucunya, penurunan usaha inilah yang justru menjamin kamu gagal beneran sesuai sama prediksi kamu di awal. Ini tuh jebakan psikologis yang bakal ngunci potensi kamu di ruangan kedap suara. Oke, bagian keenam, jalan keluar menuju ketangguhan. Waktunya kita bahas langkah-langkah pragmatis buat bangkit. Kabar baiknya dari semua analisis panjang lebar tadi adalah jalan keluar dari labirin ini nggak butuh intervensi nasional atau modal uang miliaran. Solusinya itu simpel dan sangat bisa dilakuin mulai hari ini. Pertama, benerin lagi secara fokus di otak kamu dengan baca buku cetak. Cukup 15 menit aja tiap hari. Tujuannya bukan cuma buat pinter, tapi buat ngelatih lagi otot ketahanan mental yang udah dirusak sama algoritma TikTok atau video pendek. Kedua, selalu kasih nilai ekstra di kerjaan apapun yang kamu lakuin. Biarpun tugasnya remeh, kerjain kayak seorang seniman bikin mahakarya. Jadi orang yang punya standar tinggi itu bakal otomatis naikin harga jual kamu. Ketiga, cari mentor yang realistis. Gak usah halu nyari panduan dari triliuner yang hidupnya udah beba dunia sama kita. Cari orang yang posisinya 2 atau 3 langkah di depan kamu, yang cara-caranya bisa langsung kamu tiru hari ini juga. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan tajam ini. Selama ini, kamu nontonin berbagai konten itu beneran buat memicu tindakan nyata yang ningkatin kualitas hidup kamu? Atau jangan-jangan cuma sekedar nyari hiburan biar kerasa produktif, biarpun gak beranjak dari kasur seharian? Udahi deh sekedar nonton dan ngeluh. Ambil alih tanggung jawab penuh atas pikiran kamu sendiri, terapin langkah-langkah praktis tadi secara konsisten, dan mulai bangun ketangguhan mental kamu sekarang juga.